Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi apa yang saya imani dan saya hayati seputar perayaan iman utama saya sebagai orang Katolik, yaitu Ekaristi. Saya percaya Anda pasti pernah mendengar pernyataan-pernyataan bahwa ibadah orang Katolik itu menjenuhkan, kaku, tidak seru, membosankan. Begitu-begitu saja. Setidaknya saya sendiri beberapa kali mendengar hal itu dinyatakan bahkan oleh orang Katolik sendiri. Terhadap hal itu saya ingin berbagi apa yang saya renungkan dan refleksikan seputar Ekaristi. Tentu saja saudara-saudari, semua orang boleh menyampaikan kesan-kesan pribadinya. Dan tentu kesan-kesan itu disandingkan dengan seleranya, minatnya, perasaannya, idealisme, pikiran pribadinya terhadap sesuatu yang dikesankannya itu. Tetapi satu hal yang pasti, baiklah kita jangan berpikir bahwa Allah harus bertindak seperti apa yang kita pikir. Nah, ini kesalahan yang perlu untuk kita hindari. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu harus bertindak seperti apa yang kita pikir. Jadi kalau iman itu kemudian ada sedikit di luar dari apa yang kita pikir, maka kemudian kita tolak. Jadi ukuran beriman itu pertama-tama bukan kita punya otak. Apalagi kita punya minat, perasaan, kita punya idealisme, pikiran, dan lain-lain. Kegagalan dari sebuah agama adalah ketika orang-orang di dalamnya berpikir bahwa Allah harus seperti apa yang mereka pikir. Jadi cocokologi, ya. Artinya mencocok-cocokkan atau membangun sebuah keimanan berdasarkan apa yang ia pikir. Begitu. Persoalannya, pikiran kita di hari ini itu akumulasi dari semua latar belakang hidup kita. Keluarga, pendidikan, pergaulan, termasuk kualitas cairan-cairan yang membentuk kita punya otak. Termasuk juga apakah tempurung kepala kita pernah terbentur benda keras atau tidak. Lantas bagaimana mungkin kita menakar kebenaran sesuai dengan alur syaraf pikiran kita? Lebih parah lagi kalau kita berpikir bahwa Allah harus sesuai dengan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Jadi seolah-olah kriteria sesuatu itu disebut benar, dan kita terima, berkenan di hati, adalah sesuatu itu harus sesuai dengan standar pikiran, standar perasaan kita. Serendah seperti itukah cara kita beriman? Tentang Ekaristi, perlu kita ketahui bahwa di dalam gereja Katolik ada dua jenis aktivitas kerohanian utama. Pertama disebut dengan liturgi, yaitu Ekaristi itu sendiri, dan kedua devosi. Anda mungkin mengenal rosario, jalan salib, baca Alkitab, novena, dan lain-lain. Adorasi. Kalau ingin aktivitas kerohanian itu lebih banyak melibatkan aspek personal dari diri kita, maka berdevosilah. Ya ini. Misalnya, Anda ingin Anda yang lebih banyak bicara daripada mendengar. Anda lebih merasa puas kalau saya lebih banyak cuap-cuap daripada hening, daripada melihat, mendengarkan. Maka rosario lah. Ini. Baca kitab suci, ikut kegiatan kelompok doa, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi saya katakan, devosi itu suplemen, sedangkan Ekaristi itu yang primer. Ya. Jadi kebutuhan kerohanian kita, puncak dan sumber iman kita itu Ekaristi. Makanan pokok kerohanian itu Ekaristi. Sedangkan devosi itu bisa kita katakan vitamin bagi tubuh atau suplemennya. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan devosional, kita lebih mampu atau lebih banyak bisa untuk mengekspresikan diri kita sesuai minat dan karakter kita. Misalnya kita mau membaca kitab suci, silahkan mau membaca sambil duduk, sambil jalan-jalan, mau mendengarkan, membaca lewat pakai buku, atau pakai HP, pakai laptop,
pakai tab dan sebagainya, itu Anda sendiri yang memutuskan. Anda misalnya mau devosi rosario, Anda bisa melakukannya sendiri atau dalam keluarga, mau sambil duduk, sambil jalan, sambil tidur, Anda sendiri bisa mengaturnya. Sambil kerja, sambil mengendarai motor, mengendarai mobil, Anda bisa mengaturnya. Ya. Tetapi untuk liturgi, khususnya Ekaristi, hal-hal itu tidak bisa seenaknya kita atur. Karena apa? Ini perbedaan antara Ekaristi dan devosi. Ekaristi itu bukan tindakan manusiawi. Ya ini. Ekaristi bukan tindakan manusiawi. Ini adalah tindakan ilahi. Ekaristi itu bukan buatan gereja. Ekaristi tidak dibuat oleh gereja. Bukan gereja Katolik yang membuat Ekaristi. Ya. Ekaristi itu tindakan Kristus yang diwariskan kepada gereja. Dan sampai hari ini identik dengan gereja Katolik itu. Karena awal mulanya adalah memang demikian. Kalau ada orang berkata, bosan dan jenuh ikut Ekaristi, begitu-begitu saja dengan Ekaristi, sebenarnya orang itu sedang jenuh dengan Kristus, bukan jenuh dengan gereja Katolik. Ya. Dan orang itu sedang berada pada titik ketidakrendahan dalam beragama, dalam beriman. Ini. Memang tidak enak orang selalu diatur. Tidak enak orang harus selalu mengikuti pimpinan, mengikuti kemauan yang di atas. Maunya memang diriku yang lebih banyak bergerak, lebih banyak terlibat, lebih banyak melakukan sesuatu. Aku puas dalam beribadat kalau saya yang lebih banyak bernyanyi, lebih banyak mengekspresikan diri daripada melihat Allah yang berekspresi untuk saya. Ini ya. Ekaristi sekali lagi bukan tindakan manusiawi seperti halnya devosi. Tetapi Ekaristi adalah tindakan ilahi. Ada orang bilang, mengapa harus mengulangi lagi penyaliban Yesus? Mengapa penebusan itu harus diulangi? Kalau Ekaristi dikatakan bahwa Ekaristi adalah peristiwa penebusan, mengapa Yesus tidak cukup satu kali saja menebuskan? Mengapa harus berulang kali penebusan itu dilakukan? Saudara-saudari, itu benar. Prinsip penebusan satu kali untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Ekaristi itu bukan mengulangi penebusan Yesus, tetapi menghadirkannya untuk kita. Supaya apa? Supaya setiap saat, setiap hari, kita melihat dan mengalami ditebus atau dikasihi oleh Allah. Dengan Ekaristi, orang kembali mengalami terus-menerus penyelamatan Allah itu. Aku dikasihi, aku ditebus, dan aku melihat, mendengar seluruh indera kita, 5 indera kita, menyaksikan Ekaristi itu dan melihat seperti inilah totalitas kasih Allah pada saya. Jadi bukan mengulangi, tapi menghadirkannya. Dengan Ekaristi, kasih Allah itu menjadi terlihat konkret dan dialami secara konkret. Bukan lagi sekedar membangun imajinasi. Ibadat kita bukan membangun imajinasi umat tentang kasih Allah dengan khotbah, dengan bacaan, tidak. Tapi kita menghadirkan pengalaman dikasihi itu. Ibadat orang Katolik bukan membangun imajinasi dikasihi Allah, tetapi ibadat orang Katolik adalah mengundang umatnya untuk mengalami dikasihi oleh Allah. Secara pribadi, saya menghayati selama ini, ketajaman kasih Allah itu bukan tergantung dari sejauh mana pengkhotbah itu menerangkan kitab suci. Bukan ditentukan oleh secerdas apa Romo itu menerangkan kitab suci dalam khotbah, bukan. Bukan itu yang menentukan ketajaman pengalaman dikasihi Allah. Ekaristi itu sungguh menghadirkan peristiwa Kristus yang berkorban. Sehingga kita di hari ini mengalami secara nyata
penebusan Kristus. Penebusan Kristus menjadi sesuatu yang hidup dan nyata setiap hari dengan Ekaristi. Lalu ada yang berkata juga, bukankah Ekaristi yang Anda lihat itu tindakan pastormu? Dia yang melakukan semuanya itu di meja. Dia sedang membuat drama di atas panti imam, di belakang altar. Lalu bagaimana mau dikatakan bahwa itu tindakan Allah, itu tindakan Kristus, itu tindakan ilahi? Bukankah itu jelas-jelas kelihatan praktek manusiawi? Nah, disinilah saudara-saudari perlu dipahami hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara Kristus, gereja, dan imamat. Untuk Anda yang bukan Katolik, Anda tidak akan bisa memahami hal ini. Sakramen imamat membuat seorang imam bertindak sebagai Kristus dalam Ekaristi. Sekali lagi, sakramen imamat membuat seorang imam itu bertindak sebagai Kristus dalam Ekaristi. Jadi, seorang imam tidak bertindak atas pribadinya sendiri saat menyelenggarakan Ekaristi. Ia bertindak sebagai Kristus di situ. Dia melakukan apa yang Kristus lakukan. Dia mengucapkan apa yang Kristus ucapkan. Oleh kuasa Roh Kudus dalam imamat, roti dan anggur diubah hakikatnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Imamatlah yang mengerjakan itu. Dan bagaimana itu mungkin terjadi? Suksesi apostolik atau kuasa tahbisan yang berasal dari garis tak terputus para rasul lah yang menentukan keabsahan dari imamat yang mampu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Orang yang tidak mendapatkan langsung penumpangan tangan tak terputus dari Yesus, para rasul sampai pada imamat, dia tidak berhak untuk menghadirkan Ekaristi. Kalaupun dia melakukan itu, maka kita tidak menerima itu sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan perlu kita ketahui, Ekaristi itulah yang membentuk gereja dari awal. Ekaristi yang membentuk gereja dari awal. Kalau tahun 2024 sekarang, kita bercuap-cuap begitu luar biasa tentang iman akan Yesus, sadarilah bahwa iman yang Anda cuap-cuapkan ini terbentuk pertama-tama karena Ekaristi, umat perdana. Tanpa itu kita tidak ada seperti yang sekarang ini. Umat gereja perdana melakukan Ekaristi. Bahkan ketika disesah, dianiaya, mereka tetap berusaha berekaristi secara diam-diam dan rahasia. Demi Ekaristi, jutaan martir itu lahir. Demi Ekaristi, orang-orang rela berkorban, menumpahkan darahnya secara tragis dan mengerikan. Ya, demi Ekaristi. Jadi kalau hari ini kekristenan berdiri begitu pongah, begitu sombong dan angkuh, lalu mengatakan Ekaristi itu membosankan, betapa berdosanya orang itu. Nah, ini. Dia tidak sadar gereja itu terbentuk dari Ekaristi. Orang dulu rela mati-matian, menumpahkan darah itu karena apa? Karena hidupnya itu dari Ekaristi. Anda cari cerita orang-orang kudus, santo dan santa, cari peristiwa atau sejarah bagaimana kekristenan awal itu berkembang. Ya, Ekaristi menjadi titik temu, titik berangkat dari semua totalitas pengabdian dan pengorbanan para pendahulu kita. Demi Ekaristi, banyak pria merelakan dirinya untuk tidak menikah. Merelakan dirinya untuk mengalami ketidaknyamanan, melaksanakan perutusan ke medan-medan yang sulit dengan ancaman nyawa. Karena apa? Karena Ekaristi. Bagaimana orang-orang dibunuh, dibakar, dipenggal, disiksa perlahan
karena Ekaristi. Ya. Lalu dengan enaknya kita di hari ini mengatakan Ekaristi itu membosankan. Saya berharap jangan hanya karena sentimen gereja, lalu kita membenci sejarah, kita membenci Kristus. Kita membenci Ekaristi hanya karena sentimen gereja. Ya ini. Tak ada gereja tanpa Ekaristi, itu jelas. Tak ada gereja tanpa Golgota dan salib. Tak ada gereja tanpa altar dan imamat. Ini. Sekali lagi saudara-saudari, Ekaristi adalah perayaan surgawi di atas muka bumi. Ya. Sebagai seorang imam Katolik, saya sangat sedih ketika mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya. Kalau Anda tidak menyukai kekatolikan, Anda tidak menyukai imamat para pastor Katolik, Anda tidak menyukai atau alergi dengan melihat gereja Katolik, jangan menista Ekaristi kami. Karena Ekaristi itulah kandungan kekristenan. Itulah rahim kekristenan. Yang melahirkan sejarah banyak tentang gereja, itulah Ekaristi. Ya. Gereja atau komunitas yang mulai meremehkan, menista, menjelek-jelekkan, menfitnah Ekaristi, itu adalah gereja yang sedang bersekutu dengan setan. Karena hanya setan yang anti dengan Ekaristi. Saya berani katakan, berdasar dari apa yang saya hidupi dan alami sepanjang diri saya menjadi Katolik dan seorang imam. Dari semua agama di bumi ini, Katoliklah yang memiliki peribadatan paling unik. Ya. Uniknya bukan pada aktivitas-aktivitas hiasan, ornamen, bukan. Ibadat-ibadat yang lain, sejauh yang saya lihat, lebih menekankan pada unsur tindakan manusiawi di hadapan Allah. Jadi saya datang ke rumah ibadat, melakukan ritual A, B, C, D, mengucapkan doa-doa dengan upacara tertentu, ritus tertentu, dan sudah selesai. Ibadat sebagai kewajiban manusiawi saya di hadapan Allah. Yang menentukan kualitas ibadat kita di hadapan Allah akhirnya diukur dari tindakanku, tindakan manusiawiku selama ibadah itu. Sebaliknya, di dalam gereja Katolik itu tidak begitu. Ekaristi itu perayaan surgawi, ya, bukan tindakan manusiawi. Anda datang ke gereja sendirian saja pada hari Minggu dan ada imam di situ, Ekaristi tetap berlangsung untuk Anda. Perayaan tidak ditentukan oleh jumlah orang yang hadir berapa. Ekaristi tetap terselenggara bagi Anda. Anda datang, diundang, walaupun Anda tidak bisa bernyanyi dengan baik, tidak bawa gitar, tidak bawa orgen, tidak bawa alat musik. Ekaristi tetap menjadi perayaan surgawi untuk Anda. Bobot dari perayaan surgawi tidak ditentukan apakah Anda datang dengan pasukan penyanyi khusus atau tidak. Bobot dari perayaan surgawi tidak ditentukan apakah Anda datang dengan gitar, biola, trompet, gendang, dan lain-lain. Tidak. Intinya, Ekaristi itu bukan tentang siapa dan bagaimana diri Anda bertingkah laku di hadapan Tuhan, tetapi tentang Kristus semata-mata yang ingin memperlihatkan kasih-Nya yang total, penebusannya itu kepada Anda. Jadi, Ekaristi itu sebenarnya adalah perayaan Kristus untuk umat-Nya. Jadi kita datang untuk melihat bagaimana sih pengalaman dikasihi oleh Kristus itu. Ya. Jadi Anda datang ke Ekaristi bukan untuk melakukan ritual tertentu kepada Tuhan. Bukan. Tetapi Anda diundang datang untuk melihat Tuhan yang melakukan sesuatu bagi Anda. Beda sekali dengan perayaan-perayaan ibadat dalam agama-agama lain. Ya, saya bilang, makanya saya katakan gereja Katolik memiliki peribadatan yang sangat unik karena yang berperan utama dalam ibadat adalah Allah sendiri dan bukan kita. Pemeran utamanya. Karena apa? Di dalam Ekaristi Allah ingin memperlihatkan melalui imamat
pengalaman atau tindakan Kristus yang mencintai kita itu dihadirkan di atas altar untuk Anda lihat, alami, dan kemudian bahkan menyatu menjadi darah dan daging Anda sendiri. Luar biasa. Sekali lagi, supaya kita melihat, mengalami bahwa kita dikasihi, bahwa kita diperjuangkan, bahwa kita ini mahal, bahwa kita ini berharga. Itulah Ekaristi. Jadi, ibadat kita bukan membangun imajinasi atau khayalan tentang bagaimana dicintai Allah. Ya. Khotbah itu membangun imajinasi. Tetapi Ekaristi, dia membangun pengalaman, menghadirkan pengalaman. Kita hadir di sana, kita melihat tindakan itu. Ya. Jadi bukan duduk lalu membayangkan pastor khotbah tentang belas kasih Allah, kita membayangkan di sana, ya, mengimajinasikan. Ekaristi melengkapi imajinasi yang dikhotbahkan tadi dengan pengalaman langsung. Lengkap sekali ya, lengkap sekali. Anda ingat peristiwa dua murid yang pulang ke Emmaus. Ketika Yesus berkhotbah atau menyampaikan ulasan kitab suci, dikatakan hati mereka berkobar-kobar, tapi belum melihat bahwa itu Yesus. Nanti ketika Yesus memecah roti, baru kemudian bilang, itu Tuhan. Ya, ini. Dan itu Ekaristi. Ekaristi menunjukkan betapa Allah itu mengasihi dan tidak hitung-hitungan pada kita. Ia total dan sepenuh-penuhnya, bahkan rela memasuki kematian. Ini ada orang yang membela mati-matian. Allah itu tidak bisa mati, Allah tidak boleh mati. Yesus Kristus yang tersalib itu rupa dagingnya saja, kemanusiaannya, kealahannya tidak. Ini pandangan seperti ini. Itu pandangan yang kekristenan yang membelah-belah. Begitu. Allah seperti apa Allah yang berpura-pura mati untuk kita? Kalau yang mati di kayu salib itu hanya kemanusiaannya, dan Allahnya tidak. Saudaraku, ada banyak orang mati yang lebih tragis dari Yesus. Ya. Dalam sejarah ada begitu banyak pejuang kebenaran yang matinya itu lebih mengenaskan dari Yesus yang disalib itu. Ya. Banyak. Ya, ada yang diracun, ada yang kalau kita membaca sejarah usus dibelah, ditarik, perut dibelah, ditarik ususnya keluar dan hanya demi mempertahankan kemanusiaan, membela negaranya dan sebagainya. Banyak. Tetapi kenapa Yesus kita jadikan sebagai pusat dari keimanan kita? Ya karena bukan kemanusiaan semata-mata di situ, tetapi Allah yang berkorban untuk kita. Nah, kalau kita memisahkan itu, ternyata yang wafat itu kemanusiaannya saja, sedangkan Allahnya tidak. Untuk apa kita bertahan dalam iman ini? Ya. Kalau ternyata Allah tidak sungguh-sungguh sedemikian mencintai kita, bahkan dia iritasi dan segan untuk memasuki kematian. Kalau Allah itu dikatakan sabda menjadi daging, lalu kenyataan daging ini dia pilih-pilih. Dia menjadi daging, tetapi untuk memasuki kematian, dia berpisah sejenak biar rupa dagingnya yang masuk, kealahannya tidak. Itukah kita punya iman? Ya. Tidak demikian. Tidak ada ajaran yang membelah-belah seperti itu. Ya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, katakan imanku bukan seperti itu. Allah mati untuk kita. Kristus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Dia mati untuk kita. Ya. Bukan hanya badannya yang mau mati lalu keilahiannya tidak. Bukan itu iman kita. Banyak orang mau mati untuk Allah karena Allah mau mati untuk dia. Ini. Jadi untuk apa kita mau mati bagi Allah kalau Allah ternyata pura-pura mati untuk kita? Ini ya, ajaran pengorbanan yang tipu-tipu. Ya, oke. Dengan Yesus yang memasuki kematian, menjadi sempurna inkarnasi itu. Ya, dia tidak hanya memasuki rahim Bunda Maria, tetapi bahkan dia memasuki rahim bumi, ya, yaitu kubur. Totalitas inkarnasi justru ketika dia memasuki ruang kematian. Sehingga tidak ada ruang dan waktu yang tidak dimasuki oleh Allah. Ini.
Tidak ada ruang dan waktu yang tidak dimasuki oleh Allah. Jadi kita tidak perlu takut dalam arti tertentu. Bahkan dalam kematian pun Yesus mengejar kita sampai pada titik itu. Karena dia juga pernah ada di situ. Lalu, masihkah kita berani mengatakan Ekaristi itu membosankan, jenuh, kaku, dingin, dan lain-lain? Ya, hanya orang yang terjebak dalam pengaruh setan yang akan mengatakan itu. Ya, dia tidak sadar dia bisa bercuap-cuap banyak tentang Yesus itu karena berangkatnya dulu dari Ekaristi. Ya, ini sekali lagi, jangan hanya karena sentimen gereja kita melecehkan Kristus dan Ekaristi. Di tempat lain, Allah bisa berfirman banyak tentang pengorbanan. Silahkan Allah ngomong banyak tentang pengorbanan. Allah menuntut manusia berkorban dan lain-lain. Hanya di dalam kekatolikan, Ekaristi, misteri tentang Allah, tidak hanya dari omongannya yang mendesak manusia untuk berkorban. Allah menunjukkan secara langsung tentang bagaimana itu pengorbanan semestinya. Ya, ini. Hanya di dalam kekatolikan, bagi saya menemukan pengalaman dikasih Allah sedemikian total. Ekaristi, ya, menunjukkan bagaimana cinta Allah, cinta Kristus bagi manusia secara utuh. Dan itu dihadirkan terus-menerus oleh Ekaristi. Saya bersyukur sebagai manusia Kristen yang Katolik. Karena apa? Saya bisa mengalami dikasihi Allah, ditebus oleh Allah. Saya tidak hanya sekedar membaca dan mengimajinasikan penebusan, tapi saya mengalami, yaitu dengan hadir dalam Ekaristi. Oke, jadi beda. Ekaristi itu bukan tindakan manusiawi kita yang mau buat tindakan tertentu supaya dilihat Allah, tetapi tindakan Allah supaya dilihat oleh manusia. Itu Ekaristi. Tuhan memberkati kita semua.